Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini, kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Berita pertama pemirsa, mantan Presiden Joko Widodo membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu yang terus dialamatkan kepadanya. Menurut kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, Jokowi telah memperlihatkan seluruh ijazahnya mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi ke penyidik. Pihaknya juga sudah menyerahkan sejumlah bukti lain dengan total mencapai 24 objek bukti. Yakub juga menambahkan, Jokowi siap memberikan keterangan lanjutan kepada petugas atas laporan ini. Informasi kedua, ribuan pencari kerja memenuhi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Meski harus antri berjam-jam, ribuan pelamar ini tetap semangat untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka sudah lebih dulu mendaftar melalui akun angka 1 Gresik Kerja yang tersebar di 330 desa, 26 kelurahan, dan 18 kecamatan Kabupaten Gresik. Tercatat sebanyak 1.800 pencari kerja yang mengadu nasib memperebutkan 142 lowongan pekerjaan serta 26 keahlian dari 8 perusahaan di Kabupaten Gresik. Informasi ketiga pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal penyerangan kehormatan dalam Undang-Undang ITE tak berlaku untuk instansi pemerintahan, korporasi, serta profesi dan jabatan. Mulai saat ini, Undang-Undang ITE hanya berlaku untuk korban individu yang boleh membuat laporan dugaan pencemaran nama baik. Keputusan MK ini terbit setelah gugatan diajukan atas nama Daniel Fritz Tangkalisan. MK menyatakan ketidakjelasan batas frasa orang lain yang diserang kehormatan atau nama baiknya dalam pasal 27A Undang-Undang ITE rentan disalahgunakan. Oleh karenanya, MK memutuskan pasal pencemaran nama baik hanya berlaku untuk perseorangan atau individu, bukan badan hukum termasuk instansi pemerintahan atau profesi dan jabatan. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan kerusuhan di media sosial tidak memenuhi unsur pidana kecuali kondisi itu mengganggu ketertiban di ruang fisik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah sebaiknya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi, partisipasi publik, dan bukan dianggap sebagai penyebab keonaran. Menyatakan kata kerusuhan dalam pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber. Maka penting bagi mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa orang lain adalah individu atau perseorangan. Oleh karena itu, dikecualikan dari ketentuan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 2024 apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perseorangan, melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi korporasi, profesi, atau jabatan. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.